قال المصنف حفظه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. باب أقسام النجاسات وكيفية إزالتها. Bab tentang najis-najis dan cara menghilangkannya. Bab tentang najis-najis dan cara menghilangkannya. Al-ula an-najasatul mughalladhah wa hiya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najis itu ada tiga. Yang pertama najis mughalladhah, berat, yaitu najis anjing dan babi dan anaknya, baik anak anjing atau anak babi, atau si babi atau si anjing ini kawin dengan hewan lain, maka anaknya juga najis yang berat. Kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkan najisnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan dua hewan ini najisnya berat, menyentuh kulitnya, atau kena liurnya, atau kena bekas injakan kakinya yang basah, ya, nyentuh air matanya misal, atau nyentuh badannya yang lagi basah, maka itu namanya najis yang berat. Cara menghilangkannya, tathurun najasatul mughalladhah bi sab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Wal afdal an yakuna wad'u turab fil ghaslati al-ula hatta law asabahu rashash fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma' duna turab bi adadi ma baqiya min al-ghasalat. Cara menghilangkannya adalah dengan 7 kali basuhan atau 7 kali siraman setelah menghilangkan benda najisnya itu. Salah satunya dengan debu. Jadi ketika terkena air liur anjing atau babi atau anaknya, kalau air liur kan nampak, hilangkan dulu air liurnya. Tapi kalau bersentuhan tangan keringatan atau basah, bersentuhan dengan kulitnya atau bersentuhan dengan bulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu, najis. Cara membersihkannya 7 kali disiram, salah satunya dicampur tanah. Tetapi yang lebih afdol, yang lebih utama, air yang dicampur tanah itu pada basuhan pertama. Jadi 7 kali basuhan itu salah satunya dicampur air. Lebih bagus basuhan pertama. Kenapa? Karena kalau kita basuhan pertama campur tanah, misalnya di sini kena sentuh kulit anjing atau babi, saya siram basuhan pertama campur tanah, jatuh airnya, kan belum suci, itu kan belum suci. Kalau kita basuh sesuatu belum suci, maka air yang jatuh itu kan najis, kan masih sisa 6 basuhannya. Yang pertama saya campur tanah, maka ketika air yang basuhan pertama saya campur tanah itu kalau jatuh ke bawah, kemudian percikannya kena ke kain atau kena ke celana atau kena ke sarung, maka kan najis juga tuh. Sarung, celana, kain, kaki najis tuh. Cuma kaki yang terkena air najis bekas siraman pertama itu, atau sarung atau celana itu, nanti bersihkannya tinggal disiram 6 kali, tidak perlu campur tanah lagi. Kenapa tidak perlu campur tanah? Karena dia terkena siraman air yang udah dicampur tanah. Paham ya? Tapi kalau saya tadi basuhan pertamanya saya siram tidak pakai tanah, contoh, saya basuhan pertama tidak pakai tanah, air biasa, basuhan pertama, tahu-tahu percikan airnya kena ke sarung atau kena ke kaki, kan najis tuh kaki saya tuh. Berarti harus saya basuh tuh. Berapa kali basuhnya?
6 kali. Karena ini kan tadi udah 1 kali. Nah, karena air ini sisa 6 kali. Tapi karena tadi belum campur tanah, maka yang 6 kali itu yang saya harus basuh, kaki saya yang kena percikan itu, 6 kali yang saya basuh itu harus salah satunya dicampur tanah. Kenapa? Karena tadi pas basuh yang tangan tidak dicampur tanah. Nah, makanya campur tanah. Dan lebih aman lagi, lebih aman basuhan pertama campur tanah, dan jangan sampai percikan airnya kena ke pakaian atau badan kita. Di mana cara mencucinya? Di parit atau di kali. Campur tanah, tangan kita siram begini. Karena airnya langsung jatuh ke sungai. Maka tidak khawatir air tersebut kepercik ke kain atau sarung atau pakaian atau ke badan kita. Begitu cara basuhnya. Jadi harus dibasuh juga 6 kali. Tambahannya, basuhan pertama pakai tanah, 2 sampai ke 7 tidak pakai tanah. Itu najis yang berat. Ya, kalau kita di sini mungkin jarang-jarang. Ya, biasanya di kampung-kampung kan banyak tuh seperti itu, binatang-binatang seperti itu kan. Apalagi kalau sampai masuk ke teras rumah, apalagi kalau sampai masuk ke rumah, kan repot tuh bersihkannya. Kemudian yang kedua, an-najasatul mukhaffafah, najis yang berat sekarang ringan. Apa itu najis yang ringan? Najis yang ringan itu syaratnya 4. An yakuna baulan, an yakuna min sabiyyin, an la yablugha as-sabiyyu haulain, an la yut'am ghairal laban litaghazzi. Najis yang ringan ibunya. Maka kalau kita melihat ada anak kecil, laki-laki, anak kita atau anak orang atau cucu, anak kecil laki-laki kencing belum 2 tahun, belum makan minum untuk mengenyangkan dirinya kecuali hanya susu ibunya. Kalau dia kencing itu najis yang ringan. Maksudnya cara membersihkannya tidak terlalu repot. Ambil tisu atau ambil kain serbet, bersihkan kencingnya. Kencingnya tetap najis tuh, dikeringkan dulu kencingnya, udah kita lap. Nah, ini kan najis nih, bekas lap itu najis. Buang, kita cuci tangan kita, itu biarkan kering dulu. Bekas najisnya itu biarkan kering. Kalau sudah kering, jangan basah-basah, disiram tidak boleh. Biarkan kering, habis itu ambil air, atau sekarang tuh ada semprotan tuh, ya, atau pakai air, percikkan aja. Percikkan air agar mengenai semuanya. Udah kena semuanya, bersih, suci dia. Tidak perlu disiram, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ringan najisnya. Syaratnya itu tadi, harus air kencing. Kalau BAB tidak bisa, bukan najis ringan, sedang. Harus anak kecil laki-laki. Kalau anak kecil perempuan, kenapa anak kecil perempuan sama laki-laki dibedakan? Karena anak kecil perempuan tuh air kencingnya lebih kuat baunya, zatnya lebih kuat daripada air anak kecil laki-laki. Air kencing anak kecil laki-laki belum 2 tahun. Kalau udah lebih 2, tidak boleh makan minum selain susu ibunya. Kalau dia misalnya pernah dikasih sesuatu selain susu ibunya, tapi bukan untuk mengenyangkan, tidak apa-apa, tidak dianggap makan tuh. Apa contohnya? Dia sakit, dikasih obat, padahal dia tidak pernah makan minum kecuali susu ibunya. Tahu-tahu dia sakit, dikasih obat. Apakah sekarang dia sudah ada mengkonsumsi yang lain? Tidak, karena obat yang diberikan bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk mengobati. Jadi air kencingnya tetap najis yang ringan, walaupun dia sudah minum obat, karena obat bukan termasuk sesuatu yang mengenyangkan. Bukan tujuannya untuk makan, tapi untuk menyembuhkan. Apalagi contohnya? Tahnik itu vaksin ala Nabi, ya, imunisasi ala Nabi Muhammad. Punya anak kecil atau cucu, bawa ke orang soleh, bawa kurma,
Ya, bawa kurma. Nanti orang soleh itu mengunyah kurmanya sampai halus, kemudian diambil, dimasukkan ke mulut anak kecil itu dengan doa-doanya. Itu sunnah Nabi itu. Ya, nah, kalau ada punya anak, punya cucu, bawa ke orang soleh, biar ditahnik, bawain kurma. Ya, kurma kan banyak jual. Kecil sama orang soleh, itu sunnah Nabi itu. Itu vaksin imunisasi ala Nabi. Nah, ketika ada anak kecil yang diberi makan kurma seperti itu, mengenyangkan, hanya untuk sunnah Nabi. Nah, jadi kalau selama dia makan minum hanya susu ibunya, kalau ada dia mengkonsumsi yang lain bukan untuk mengenyangkan, tidak berubah, tetap ringan najisnya. Tapi kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang lain selain air susu ibunya untuk mengenyangkan, apa contohnya? Bubur, apa tuh, susu-susu yang kotak tuh ya, pakai botol, nah, merek-merek itu tuh, nah itu kan dirinya dengan sesuatu selain susu ibunya, maka najisnya berubah, bukan ringan tapi sedang. Ingat tuh yang 4 syaratnya. Air kencing anak kecil laki-laki belum 2 tahun dan belum makan minum kecuali air susu ibunya. Belum 2 Masehi tahu apal. Kenapa? Karena tiap tahun milad, ya, hari ulang tahun, maka dia tidak lupa. Tapi kalau hijriah tidak tahu. Padahal yang berkaitan dengan hukum Islam itu hijriahnya. Baligh berkaitan dengan hukum Islam itu tentang baligh, hijriah, ini hijriah, ya, tahu, kasih tahu anaknya. Kalau bisa dicatat tanggal hijriahnya. Nah, kemudian yang ketiga, mutawassithah. Mutawassithah sedang. Sedang artinya tidak berat, tidak ringan, tengah-tengah dia. Apa itu? Selain keduanya, selain najis anjing, babi dan anak keturunannya, yang daripada anjing babi itu, dan kemudian selain anak kecil tadi itu, kencing anak kecil laki-laki belum makan selain dan minum selain air susu ibunya belum 2 tahun, maka selain itulah najis yang sedang. Najis yang sedang sama dengan najis yang ringan tadi itu, bedanya hanya dalam nyiram air saja. Kalau najis yang ringan tadi cukup dipercikkan, kalau najis yang sedang harus disiram. Ya, kalau najis yang sedang harus disiram, dan harus disiram itu perhatikan jangan sampai masih basah. Kalau masih basah bahaya, satu rumah najis semuanya. Kadang-kadang nih sebagian ibu-ibu kan begitu, dia melihat anaknya kencing, ya kan, sama dia ambil air siram langsung. Habis disiram langsung dipel sama dia semuanya. Tidak sah sholatnya tuh. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya tadi itu, bersihkan dulu air kencingnya, atau kalau dia BAB bersihkan dulu BAB-nya sampai tidak ada ainun najasa. Ainun najasa itu benda najis itu tidak ada, sampai hilang, sudah dibersihkan, bercak air kering, nah, baru disiram. Kalau najis sedang siram, najis ringan cukup dipercikkan. Ya, najis yang sedang ini banyak, ya, darah, nanah, itu najis yang sedang, ya, banyak tuh, khamar, minuman keras, bulu binatang. Nah, nanti ada pembahasannya. Nah, jadi najis yang sedang itu terbagi 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah itu hukumnya najis, bendanya tidak ada. Hukmiyah itu hukumnya najis. Contoh, ada kucing kencing di sini nih, udah 2 hari misalnya, air kencingnya udah tidak ada, tapi hukumnya kan masih najis. Namanya najis hukmiyah. Najasa hukmiyah, najis hukmiyah. Hukumnya masih najis. Bagaimana caranya? Karena udah kering, tinggal siram ya. Kan udah kering. Tapi kalau bendanya masih ada, namanya ainiyah. Kita temui dalam kehidupan kita nih. Apa contohnya? Bangkai, ya, bangkai itu najis. Bangkai apa saja, kecuali 3.
bangkai manusia, bangkai ikan dan sejenisnya tuh, ikan, udang, sotong dan lain-lain. Kemudian belalang. Nah, 3 itu bangkainya tidak najis. Bangkai manusia, bangkai ikan dan sejenisnya, bangkai belalang. Selain itu semuanya najis. Apa itu bangkai? Di sini disebutkan, yallati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah. Bangkai adalah binatang yang disembelih atau yang mati bukan dengan cara syariat. Disembelih tapi salah nyembelihnya, atau tidak disembelih, mati karena sakit, ketabrak, itu juga bangkai. Kalau ada yang disembelih maka dia tidak jadi bangkai, tapi itu pun binatang-binatang yang boleh dimakan. Kalau kucing biar disembelih secara syariat tetap bangkai, tetap najis. Dia kenapa? Tidak boleh dimakan kan. Nah, jadi bangkai manusia, bangkai ikan dan sejenisnya, bangkai food. Indonesia sambal belacan pun masuk. Apa? Manusia, semuanya masuk. Sambal manis, pedas, asam, semua masuk. Makanya bangkainya paling bau. Manusia itu paling bau bangkainya. Itu kalau dia tidak soleh, tidak soleha, nanti bangkainya bakal bau. Tapi kalau dia soleh, soleha, taat, kemudian sering baca Al-Muluk tiap malam, istiqomah, insyaallah dijaga, jasadnya tidak akan hancur dalam kuburannya. Dan kalau tidak hancur ya berarti tidak mengeluarkan bau. Nah, itu bangkai. Makanya kalau sentuh bangkai cuci tangannya, najis. Kalau bangkai babi, anjing, itu jangankan bangkai, dia masih hidup aja harus 7 kali. Nah, kalau selain itu, kalau bangkai harus dicuci, najis tuh. Dan tidak batalkan wudu. Punya wudu, tersentuh bangkai, tersentuh najis, kotoran, bagaimana tuh wudunya? Tidak batal wudunya, cukup dibersihkan aja itu tangannya yang kena najis atau anggota badannya yang kena najis, wudunya tidak batal. Karena menyentuh najis bukan termasuk yang membatalkan wudu. Ya. Soalnya saya ada dengar salah satu orang ngomong di YouTube itu, nyentuh kotoran kucing batal wudu kata dia. Salah tuh, tidak benar. Nyentuh kotoran, mau kotoran kucing atau kotoran apa, tidak membatalkan wudu. Cukup dibersihkan yang bagian yang tersentuh itu, disiram aja pakai air sampai hilang rasa warna baunya, udah selesai, tidak membatalkan wudu. Kan batalkan wudu ada 4 kemarin, udah kan? Keluarin salah satu daripada 2 lubang, hilang akal, kemudian bersentuh dengan perempuan yang bukan muhrim, yang sudah besar, tanpa penghalang, megang atau menyentuh kemaluan atau sekitar lubang dubur. Itu aja yang membatalkan wudu, cuma 4, yang lainnya tidak. Kemudian sekarang hukum hewan-hewan, hukmu jami'il hayawanat ba'da mautiha. Hayawanat kulluha najisatun illa salasan. Semuanya najis kecuali 3. Manusia, ikan dan sejenisnya, dan belalang. Kemudian al hayawanat al ma'kulah idza matat bi zakatin syar'iyyah fa hiya thahirah. Hewan-hewan yang boleh dimakan kalau dia matinya karena disembelih dengan syariat, maka dia tidak najis. Ya, seperti yang kita makan tuh, ayam, kambing, sapi, dia mati disembelih dengan cara syariat, dia tidak najis, bahkan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia hewan yang boleh dimakan. Kalau disembelih dengan cara syariat, maka dia bukan hanya suci tapi boleh dimakan. Al hayawanat ghairu ma'kulah, tapi sedangkan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan seperti kucing dan sejenisnya, maka kalau dia, karena dia tidak boleh dimakan, iza matat, kalau dia mati maka najis. Mau disembelih kah, mau tidak disembelih kah, kalau dia mati najis. Sekarang bagaimana hukum rambutnya, bulu hewan ini? Sya'rul hayawanatil ma'kulah ba'dal infisal tahir. Bulu atau rambut hewan-hewan yang boleh dimakan, kalau dia terlepas suci. Hewan yang boleh dimakan kalau bulunya terlepas suci. Apa contohnya? Ayam. Ayam ngepak-ngepakkan sayapnya, lepas bulunya. Gimana?
Suci. Kenapa? Karena dia hewan yang boleh dimakan. Macam mana nggak bulu tangkis itu? Kan pakai bulu ayam. Suci. Kenapa? Karena dia boleh dimakan. Sya'rul hayawanat ghairil ma'kulah ba'dal infisal najis. Sedangkan atau rambut hewan-hewan yang tak boleh dimakan, kalau dia terlepas najis. Apa contohnya? Bulu kucing. Itu najis. Tapi ada pengecualiannya. Di sini disebutkan wa yu'fa najis itu bulunya. Kecuali kalau sedikit. Misalnya ngelus-ngelus kucing. Ada rambutnya dikit. Tidak najis loh. Tapi kalau sampai banyak tuh, banyak najis. Ketika digosok gini banyak bulunya gugur, najis. Kalau cuma beberapa helai tidak najis. Kalau banyak najis. Ya, sedikit tidak najis, banyak najis. Terus ada yang banyak tapi tidak najis. Banyak tapi tidak najis. Siapa itu? Tukang potong rambut kucing. Dia tukang potong atau tukang kerimbat rambut kucing. Yang namanya motong kan banyak. Untuk dia, untuk tukang potong rambut kucing itu tidak najis. Kenapa? Pengecualian. Atau orang yang menunggang kuda. Kuda kan tak boleh dimakan, kan? Maka karena dia tak boleh dimakan, rambutnya kalau terpisah kan najis. Sedikit, kalau banyak najis. Sedikit tidak najis, banyak najis. Tapi kalau dia lagi nunggang kuda, tahu-tahu banyak bulunya nempel di celananya, bagaimana? Dimaafkan. Itu dua dimaafkan, disebutkan di sini. Seperti orang yang motong rambut binatang dan orang yang mengendarai binatang tersebut sehingga lepas bulunya, itu walaupun banyak tidak najis. Binatang yang boleh dimakan bulunya suci. Binatang yang tak boleh dimakan bulunya najis kecuali sedikit. Contoh kan kadang-kadang kita sholat di sejadah ini kan ada bulu kucing. Bagaimana tuh hukumnya? Karena sedikit tidak najis. Wa amma qablal infisal fa hukmu sya'ri hukmul hayawan nafsihi. Adapun kalau belum terpisah, bulunya belum terpisah dari badannya, bagaimana hukumnya? Tergantung hukum hewan itu. Bulu kucing belum terpisah, bagaimana hukumnya? Belum terpisah dari badannya, ya suci, karena kucing kan binatang yang suci. Paham? Bulu anjing, bulu babi, bagaimana? Belum terpisah, najis. Kenapa? Binatangnya najis. Jadi bulunya pun ikut najis walaupun belum terpisah. Sedangkan bulu kucing kalau masih nempel di badannya tidak najis karena dia hewan yang suci. Tapi kalau lepas najis. Kalau banyak, kalau sedikit tidak. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian hukmul juz'il munfasil minal hayy. Bagaimana jika anggota lepas dari badannya? Apa hukumnya? Hukmuhu ka hukmi maitatihi fa in kanat maitatuhu tahira fa huwa tahir wa idza kanat maitatuhu najisah fa huwa najis. Jika ada anggota badan, berarti kalau tiga ini, bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan, ini kan bangkai kan tidak najis nih. Maka kalau dia lagi masih hidup, putus salah satu anggota badannya, misalnya manusia lagi pakai motor, naudzubillah min dzalik, kecelakaan, putus kakinya, dia masih hidup, kakinya putus, bagaimana? Najis tidak? Karena kalau dia jadi bangkai suci, maka walaupun kakinya putus dia masih hidup, kakinya juga suci. Kakinya itu suci, cuma darahnya yang najis. Darahnya najis, kakinya tetap suci. Ikan lagi hidup, potong, kita pegang bagian yang dipotong itu, bagaimana? Suci. Kalau kena darah ya, kalau darah kan najis. Bagian itu kenapa? Karena bangkainya suci, maka bagian yang terpotong juga suci. Belalang, kakinya lepas, dia masih hidup, kita sentuh kakinya lepas, tidak najis. Kenapa? Karena kalau dia jadi bangkai dia suci, maka bagian yang terlepas itu tetap suci walaupun dia masih hidup. Tapi selain tiga itu,
Selain 3, kan bangkainya najis. Selain 3 ini bangkainya najis. Maka ketika dia masih hidup, kalau anggota badannya putus, najis tuh. Apa contohnya? Sapi lagi lewat, ada orang main pedang misalnya, kena kakinya putus, najis tuh kakinya tuh. Yang lepas najis. Kenapa? Karena kalau dia jadi bangkai najis. Makanya tidak boleh. Ada orang pengen makan sop buntut misalnya, ekor sapi ya dipotong. Si sayang sama sapinya, ekor ya dipotong. Tidak boleh. Anggota badan yang terputus itu pun najis. Tapi kalau binatang yang 3 ini, yang salah satunya manusia ini binatang. Kalau dalam ilmu mantik, manusia ini binatang. Manusia ini binatang, cuman punya akal. Manusia itu al-hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang berakal gitu. Kita ini binatang, tidak ada bedanya kan sama binatang. Bedanya cuma satu ya, berakal. Kalau akal yang tak digunakan, lebih hina dari binatang. Sapi tak solat tak punya akal, manusia tak solat lebih hina dari sapi. Gitu. Jadi yang 3 ini, karena bangkainya tidak najis, maka kalau ada anggota badannya putus sedangkan dia masih hidup, yang putus itu juga tidak najis karena bangkainya tidak najis. Ya bisa dipahami ya? Nah, darah itu najis, ingat. Darah, nanah itu najis. Kecuali kalau darah yang sedikit. Kalau darah yang sampai 1 logam, kalau kena ke baju tidak najis tuh. Karena sedikit. Tapi kalau lebih dari 1 logam segini lebih, maka itu najis. Ya. Nah, juga apa namanya? Binatang-binatang yang itu yang di antara yang dimaafkan tuh. Najis yang dimaafkan. Darah atau nanah yang sedikit dan sampai selogam itu dimaafkan. Kemudian binatang yang kecil yang kalau dibelah tidak ngalir darahnya, seperti semut, lalat, sop nyamuk. Nah itu kan dibelah kan tidak najis. Maka kalau itu masuk ke air, airnya tidak najis. Masuk ke air sedikit, tidak sampai 2 kula, airnya tidak najis. Dengan syarat tidak sengaja masukkannya, jatuh sendiri. Kalau sengaja najis. Nah, tapi walaupun dia kecil-kecil gitu tuh, nyamuk, semut, lalat, masuk ke air tidak najis. Tapi kalau kena ke badan kita bawa solat kita tidak sah. Masuk ke kantong kita sholat kita